Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan memasuki bab tentang adhesi dan kohesi. Kemudian ada juga meniskus dan kapilaritas. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang berbeda jenis. Dalam sebuah gelas itu ada air. Nah, antara air dan gelas itu terjadi gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis, berarti dinamakan adhesi. Sedangkan gaya tarik-menarik antara air dengan air itu namanya kohesi. Nah, itu adalah salah satu contoh. Sekarang kita memasuki ke meniskus cembung dan meniskus cekung. Di depan kita ada beberapa tabung reaksi, di mana yang satu akan kita isi dengan air biasa. Tabung yang satu lagi ini adalah kita olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng ya. Nah, lalu keduanya akan kita isi air. Nah, lihat. Kemudian yang satu lagi tabung reaksi kita isi air juga, tapi tidak diolesi dengan minyak goreng. Nah, lihat terjadi perbedaan permukaan. Yang pertama adalah yang ini, permukaan airnya itu agak cekung. Ya, kenapa ini disebut meniskus cekung? Karena gaya tarik menarik antara air dengan gelas ini lebih kuat. Jadi adhesinya lebih kuat dibandingkan dengan gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis, yaitu antara partikel-partikel air yang lemah. Sehingga ini bentuknya cekung, meniskus cekung. Nah, kalau yang ini yang diolesi minyak, lihat permukaan ininya ini agak cembung. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis atau antara partikel airnya ini lebih kuat, yaitu kohesinya lebih kuat dibandingkan dengan adhesinya. Kalau adhesi antara air dengan minyak itu sangat lemah. Nah, dia akan menolak sehingga bentuknya cembung. Nah, ini disebut meniskus cembung. Ya, jadi gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis, yaitu antara partikel air, lebih kuat dibandingkan dengan gaya adhesi antara partikel air dengan minyak yang lebih lemah. Kemudian, nah, lihat perbedaannya kan, ini agak cembung. Nah, tuh agak cembung kan, tuh lihat atasnya. Ini lebih dekat lagi, ini ada agak cembung, agak cembung dibandingkan yang sebelah sini, ya kan. Nah, sekarang kita lanjut ke kapilaritas. Ketika kalian melihat ada sebuah minuman air dalam wadah, terus kalian masukkan sebuah ini apa namanya ini, sedotan kecil, lalu kalian masukkan, dan apa yang terjadi? Lihat tuh, permukaan air dalam sedotan lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air di dalam gelas. Ini kenapa? Karena terjadi peristiwa naiknya zat cair melalui lubang pipa yang sempit atau pipa kapiler kan. Nah, ini lihat. Nah, itu disebut kapilaritas.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kapilaritas ini adalah di dalam tumbuhan. Di dalam tumbuhan kita akan melihat bahwa tanaman atau air itu bisa diserap oleh tanaman melalui akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Di samping itu, ketika kalian melihat ada sebuah kompor minyak, bahwa minyak itu bisa merambat melalui melalui sumbu ya, melalui sumbunya bisa merambat naik ke atas sehingga minyak naik ke atas. Demikian untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.